BSD Talks and also with God. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget dan sangat-sangat insightful dari segala kekurangan yang dia miliki, tapi dia benar-benar mau berdedikasi untuk di komunitas kita nih di GKY BSD, khususnya di Connection. Nah, tidak lain dan tidak bukan, kita undang Kekes. Mungkin Kekes boleh perkenalin dulu di depan kamera, di depan teman-teman semua yang lagi dengerin sekarang. Hai semuanya, nama gue Kesha, panggil aja Kekes, apapun itu. Soalnya panggilan gue di sini banyak ya, gitu. Apa aja Kes emangnya selain Kezia, Kekes sama lagi? Wah, ada banyak terserah ya? Orang mau panggil apa. Panggil saya juga boleh. Waduh, jangan dong. Kalau belum ada yang punya masih nggak apa-apa lah ya, gitu. Nah, Kekes ini pokoknya keren banget teman-teman karena dia udah aktif banget di komunitas kita, khususnya di Connection. Dan mungkin kita sekarang mau tanya-tanya dulu ya ke Kekes, karena hari ini topik kita itu adalah mengenai komunitas nih teman-teman. Berbeda dari episode-episode sebelumnya. Mungkin sebelumnya kita udah ngomongin soal percintaan, soal hidup gitu ya. Nah, sekarang kita bakal ngomongin soal komunitas. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Kes, menurut Kekes tuh komunitas tuh apa sih secara general gitu? Secara general ya, menurut gue tuh komunitas tuh tempat orang-orang tuh berkumpul dan saling support gitu. Oke, gue juga setuju banget kalau misalnya komunitas itu merupakan tempat dimana orang tuh berkumpul gitu ya. Bener. Nah, tapi nih ketika Kekes benar-benar menerima Tuhan Yesus menjadi orang Kristen, apakah Kekes tuh ada nggak sih kayak perubahan pengertian gitu ya dari komunitas yang general itu jadi ke komunitas kekristenan tuh ada bedanya nggak? Iya, sebenarnya gue ngerasain banget ya, kayak rasanya gue punya komunitas di luar gereja dan di dalam gereja gitu. Kalau misalnya di luar gereja tuh kayak ya komunitasnya tetap saling support, cuman mengarah ke hal-hal yang duniawi, yang agak sesat dikit gitu loh. Agak sesat dikit atau sesat banyak ya? Iya gitu deh. Tapi kalau misalnya komunitas gereja tuh kayak ya supportnya tuh dengan ya rohani gitu, kayak penuh dengan God's word gitu. God's word gitu ya. Jadi adalah komunitas yang membuat kita tuh menjadi lebih dekat juga ya dengan Tuhan. Kadang memang kalau misalnya komunitas in general gitu ya udah kita cuman disemangatin doang, tapi secara rohani kita nggak bertumbuh. Bener. Gitu ya. Nah, kalau misalnya soal komunitas dalam Alkitab tuh membicarakan banyak hal gitu, soal persekutuan, dan juga komunitas itu merupakan tubuh Kristus juga gitu. Persatuan tubuh Kristus, dan juga mengandung kasih yang tulus dan nyata terhadap satu dengan yang lainnya gitu. Nah, aku pengen nanya lagi nih Kes. Nah, kamu udah berkomunitas di GKY BSD ini kalau boleh tahu dari tahun berapa sih? Aku tuh udah ikut komunitas dari 2019 tapi nggak aktif. Tapi baru aktifnya tuh aktif banget itu tahun 2020. Nah, yang membuat kamu pengen aktif nih akhirnya di komunitas kita di Connection ini tuh apa sih? Karena waktu itu kan gue lulusnya gara-gara COVID ya, bukan gara-gara COVID juga, emang udah waktunya lulus gitu. Okay. Cuman kayak diminta buat datang ke komunitas, terus gue mikir ya kenapa enggak gitu, karena waktu itu gue mikir kan COVID juga nggak ngapa-ngapain di rumah lagi kan, gue ngapain gitu, ya udah mendingan gue ikut komunitas lah gitu kan. Gitu. Jadi awalnya kayak pelarian ya, biar nggak gabut nih gue di rumah, kayaknya gue enaknya cari komunitas kali ya. Bener, gitu. Kayak pelarian tapi ketagihan gitu sampai aktif. Sejujurnya gue pun juga seperti itu ya. Awalnya gue juga berkomunitas karena gue merasa kayak aduh gue ngapain nih ya, kayak gue gabut deh, kayak gue butuh cari kegiatan nih dan mencari teman. Dan ternyata itu adalah merupakan pilihan yang tepat ya. Bener. Untuk berkomunitas khususnya di Connection gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau secara pertumbuhan rohani gitu atau spiritual kamu merasa nggak sih sejak kamu berkomunitas di Connection ini, kamu merasa nggak bertumbuh secara spiritual kamu? Ya, bersyukurnya ya waktu ikut komunitas tuh kayak gue dry, kayak kekeringan secara rohani. Tapi semenjak gue ikut komunitas itu bener-bener gue ngerasa kayak bertumbuh. Ya biarpun pelan, tapi gue bisa ngerasain ya gue bisa lebih dekat sama Tuhan lewat teman-teman gitu. Nah, kalau dulu perbedaan yang signifikan banget ya, perubahannya dari yang lu sebelumnya nggak berkomunitas dan sekarang berkomunitas tuh gimana?
Kalau sekarang kalau dulu ya, kalau dulu sebelum gue berkomunitas, kalau gue overthinking, gue tuh mendem banget. Bener Kayak banget. kayak apa ya? Mikirinnya sendiri gitu. Kayak kalau misalnya pun gue ngomong ke orang kayak ya kayak nggak mengerti gitu. Tapi puji Tuhan kayak semenjak ikut komunitas apalagi di gereja gitu, kalau misalnya gue overthinking, teman-teman gue tuh udah siap buat ngasih gue ayat ini ayat itu. Wih, keren dong ya pada kasih ayat loh. Keren dong, Gak main-main gitu. emang ya, keren banget teman-teman yang Kekes, siapapun yang ngasih ayat ke Kekes tuh keren banget sih. Gitu. Nah aku juga ngerasain hal yang sama juga kayak Kekes gitu ya, ketika aku berkomunitas di gereja tuh emang beda banget. Kalau dulu di komunitas di luar gereja biasanya orang-orang paling cuma bilang kayak semangat ya, sabar ya gitu, kayak ya udah emang lu bilang gue sabar, gue oh iya gue langsung sabar nih gitu, nggak gitu juga gitu kan. Tapi sejak berkomunitas tuh emang berasa banget bedanya, saling mendukung satu sama lain dan saling menguatkannya tuh bener-bener kayak ya ada pertumbuhan secara rohani yang signifikan juga sih di gue gitu. Nah mungkin gue pengen nanya juga kan, kalau misalnya komunitas untuk kita anak muda, komunitas Kristen untuk anak muda itu kan kayak penting banget ya. Benar. Menurut kamu nih, apa sih yang perlu dimiliki dan dibangun oleh komunitas Kristen yang membedakannya nih dengan komunitas di luar dari komunitas Kristen? Ya, kalau menurut gue ya, komunitas Kristen itu perlu banget yang namanya kayak pure love yang benar-benar dari Tuhan gitu. Karena kan Tuhan udah sayang banget nih sama kita nih. Jadi kita kayak harus bisa menyalurkan God's love itu buat yang lainnya juga gitu. Nah, kalau tadi Keke sudah ngomongin soal pure love nih ya. Nah, dalam satu komunitas itu kan kita bertemu dengan banyak orang nih ya, dengan bermacam karakternya mereka juga gitu. Dan pastinya ada beberapa orang yang mungkin kita kurang cocok nih sama dia gitu. Nah, dengan pure love ini sendiri nih, apakah Keke tuh pernah gak sih ngerasa kesel gitu dengan teman sekomunitas, dan bagaimana akhirnya Keke tuh tetap bisa mengasihi dia gitu dan menerima dia apa adanya? Ya, pastinya pernah dong ya Jas ya. Karena kan kita kan orangnya nggak sempurna kan, gue nggak sempurna, itu orang juga nggak sempurna gitu kan. Jadi ya apa ya, menurut gue tuh kayak ya kesel pasti ada, tapi gue berusaha untuk selalu menyampaikan kasih Tuhan lewat orang yang bikin kita kesel gitu. Karena kayak nggak ada baik-baiknya juga kalau misalnya kita nyimpan kekesalan, dia nyimpan kepahitan, bener nggak sih? Itu bener-bener kayak rugi di kitanya juga nggak sih? Bener. Karena gue melihat nih ya, banyak orang selama ini mungkin kepahitan di dalam komunitasnya, sehingga pada akhirnya dia cabut nih dari gereja karena dia kesel, dia ngerasa kepahitan. Dan menurut gue sih itu rugi di diri kita sendiri ya, padahal kita bertumbuh di komunitas itu, kita udah lama kenal sama orang-orang lain yang mungkin juga lebih baik dan yang nggak bikin kepahitan, dan yang selalu support kita juga. Tapi malah karena satu orang ini akhirnya kita cabut gitu. Nah, menurut gue juga di dalam suatu komunitas tuh pasti ada selek-seleknya lah ya, karena juga namanya juga kita berelasi dengan orang lain, pasti ada ketidakcocokan gitu antara satu dengan yang lainnya. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mengasihi itu dan punya dan tetap ada pure love-nya itu ya, yang harus dimiliki dalam komunitas Kristen yang seperti tadi Kekes bilang. Nah, jadi teman-teman jangan pernah takut untuk berkomunitas, ya Kes ya. Mungkin Kekes ada pesan-pesan nih untuk teman-teman yang mungkin belum punya komunitas atau masih mau mulai untuk berkomunitas. Ya teman-teman, kalau misalnya mau masuk komunitas sih jangan takut, karena ya nobody's perfect. Sekali lagi aku bilang nobody's perfect gitu ya. Jadi kita semua bertumbuh, kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lewat komunitas itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir buat ya kayak overthinking ini gue gimana, jangan, karena kita sama-sama masih belajar gitu. Ya, betul. Kalau misalnya kita ada selek sama orang juga kan pasti itu akan menjadi pembelajaran buat kita juga kan, untuk orang, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan orang tersebut, juga bisa menjadi orang yang lebih dewasa juga kan. Nah, jadi sekian teman-teman untuk topik kita nih pada hari ini. Seru banget, thank you Kekes karena udah jadi narasumber kita hari ini, benar-benar insightful banget. Thank you banget juga karena udah mau aktif di komunitas kita. Untuk teman-teman yang mungkin belum berkomunitas, kita welcome banget untuk teman-teman hadir di Connection setiap hari Minggu jam 10 pagi atau di Dobar di setiap hari Kamis dan Jumat.
Jadi tetap stay connected with Citox and also with God. Bye bye.